atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Keempat, Bapak, Ibu, rekan-rekan dapat dimohon untuk mengaktifkan video saat berlangsungnya sesi dan foto bersama. Apabila Bapak, Ibu, rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan dan minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya forum. Yang kelima, bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar dapat mengatur visual dengan menggunakan mode landscape. Dan yang terakhir, apabila Bapak, Ibu, rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat dituliskan pada kolom teks. Selanjutnya, pembacaan doa. Sebelum memulai acara kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu tema yang akan dikaji dalam seri berbagi kali ini, yaitu Talk About Career Experience atau pengalaman membangun karir dari jenjang perkuliahan hingga saat bekerja. Baik, memasuki acaranya selanjutnya, pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Kak Sylvia selaku relawan RBA selama 90 menit ke depan. Kepada Kak Sylvia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Raffi. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Kak Raffi selaku MC pada kegiatan seri virtual sore hari ini yang sudah membuka acara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Sibuan selaku moderator yang akan memandu sesi sore kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, yakni Bapak Muhammad Zakaria SPD. Beliau merupakan academic staff di Pramadina University. Tema kegiatan kita pada sore hari ini yakni mohon maaf. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang relationship officer. Relationship officer merupakan seorang yang bertugas untuk menjalin dan membangun hubungan yang positif baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Profesi ini lebih banyak digunakan oleh lembaga penyedia jasa keuangan seperti bank. Oleh karena itu banyak sekali ditemukan di lapangan istilah-istilah dalam menyebut profesi ini. Namun sayangnya tak banyak masyarakat memahami bahwa meskipun penyebutan relationship officer di setiap perusahaan berbeda, tetapi tugas dari profesi ini tetap sama. Oleh karena itu, pada sore hari ini akan dijelaskan oleh Bapak Zakaria. Untuk waktu dan tempat kepada Bapak Zakaria, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Mbak Sylvia dan teman-teman yang lain? Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, ihsan, dan Islam. Sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini. Kalau dari Bekasi ini terik sekali teman-teman. Kita santai aja ya. Kita sharingnya santai aja di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang penuh rasa syukur. Nah, yang kedua kita sampaikan, kita curahkan salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW agar kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Langsung saja saya masuk ke materi ya. Boleh share screen mungkin adminnya? Saya coba share screen ya. Sudah terlihat layar teman-teman? Sudah. Ya.
Baik, ini materi untuk di ruang belajar akil. Yang pertama kali saya di ruang belajar akil. Dulu saya sama seperti teman-teman. Saya alumni ruang belajar akil tahun 2018. Kalau bulannya kurang lebih bulan November, kalau enggak September. Mungkin Bang Willy yang tahu ya. Ingat selalu Bang Willy. Oke, lanjut. Next. Saya Muhammad Zakaria, yang lulusan dari Universitas Negeri Malang. Saya lulus di tahun 2018, teman-teman. Bulan September, tanggal 7. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada 6 Februari 96. Sekarang saya domisili di Bekasi ya, di Jawa Barat. Pemukriya Sima Indah 8 nomor 45. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, ini jejak karir saya. Dulu saya mengampu S1, mengampu pendidikan Mohon di... maaf Pak, sebelumnya izin menginformasikan untuk share screen-nya hilang. Boleh, boleh. Gimana? Oke Pak, ini sudah dibantu oleh host dari RBA. Oh, sudah, boleh. Lanjut, next. Oke, next. Materinya next, ke jejak karir, slide nomor 3. Langsung saya sambung ya. Mbak, mohon di next, Mbak, materinya. Mohon maaf Pak, dari kami terkendala jaringan. Oh, Oke. oke. Oke, saya lanjut aja ya, saya paparkan materinya ya, teman-teman. Di sini saya memulai pendidikan itu di Universitas Negeri Malang, pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Lalu saya lulus tahun 2018 bulan September, dan di situ saya juga sama aktif sama kayak teman-teman yang sekarang jalanin ya, kayak RS Plus. Nomor 3, di ruang belajar akil, saya juga mengerjakan skripsi di sana, berkegiatan sosial di sana, dan juga sharing sama teman-teman yang mengerjakan skripsi juga di sana. Sampai tahun 2018, saya kurang lebih 1 tahun ya di ruang belajar akil. Setelah lulus tahun 2018 di UM, saya juga pamit dari RBA, dari RS Plus, lalu saya mulai menjejaki pekerjaan, mulai bekerja di tahun 2019. Situ saya coba apply di BPJS Kesehatan, di bidang Relationship Officer. Pada bulan Januari saya diterima, Januari 2019, dan situ saya aktif sampai tahun 2020 bulan Desember. Saya aktif selama 2 tahun, teman-teman. Nanti saya jelaskan lebih detailnya, apa sih itu Relationship Officer, apa sih itu BPJS Kesehatan, dan gimana tugas dan fungsinya dari RO, atau Relationship Officer. Terus saya lanjut ketika saya sudah Desember 2020, saya memutuskan untuk pindah bidang pekerjaan. Ini yang sesuai dengan bidang saya waktu saya kuliah, saya di bidang akademik, lalu terus saya melanjutkan ke bidang akademik juga di kampus Universitas Paramadina di Jakarta Selatan. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Di bulan Desember 2020, saya mulai masuk, saya mulai merintis di sana, dari layanan akademik, dari akademik, sampai jadi koordinator dari akademik. Lanjut, slide nomor 4. Kita masuk ke Relationship Officer yang tadi sempat dijelaskan ya. Relationship Officer itu apa sih? Ya, Relationship Officer itu adalah seorang yang membangun hubungan baik antara internal perusahaan dan juga eksternal dari perusahaan. Bisa itu dari stakeholder maupun dari pengguna dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Dan tugas dan fungsinya adalah kalau di Relationship Officer di BPJS Kesehatan, jadi di BPJS Kesehatan itu ada 3 bidang ya. Bidang kepesertaan, bidang perluasan peserta, ada bidang kepesertaan, bidang perluasan peserta, dan penjamin mutu internal. Itu. Dan saya ada di bidang perluasan peserta, teman-teman. Tugas dari perluasan peserta itu adalah menjelaskan atau melakukan sosialisasi Perpres 82 tahun 2018 dan tahun 64 tahun 2020 terkait pendaftaran peserta. Terus yang kedua, sosialisasi di badan usaha, baik itu mikro, menengah, dan besar. Jadi kalau di pemerintahan itu, badan usaha itu dibagi menjadi 3. Badan usaha itu dibagi menjadi 3, dilihat dari banyaknya
pekerja yang ada di perusahaan. Itu ada perusahaan mikro, yaitu perusahaan yang dia memiliki pekerja dari pekerja yang dia kelasnya, pekerja yang dia volumenya 1 sampai volume 5. Jadi pekerjanya ada 1 sampai 5 pekerja, itu masuknya di perusahaan mikro. Terus ada pekerja yang dia kelas menengah, yaitu perusahaan yang memiliki pekerja dari pekerja yang dia pekerjanya ada 6 sampai nomor 20. Itu dia masuknya ke perusahaan menengah. Sedangkan perusahaan besar itu pekerja yang mempunyai pekerja 21 sampai lebih dari 21. Jadi nggak ada batasan, itu perusahaan besar. Seperti itu. Dan kita tugasnya adalah sosialisasi atau menjelaskan terkait Perpres tahun 282 tahun 2019 dan 6064 tahun 2020 terkait kewajiban perusahaan untuk melakukan registrasi ke BPJS Kesehatan dan juga mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Jadi ini sifatnya BPJS Kesehatan itu wajib dilindungi oleh perusahaan. Jadi perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya dan juga anggota dari pekerja untuk mendaftar di BPJS Kesehatan. Itu tugas saya hanya mensosialisasikan itu. Jika nanti perusahaan itu nggak mau menerima atau dia menolak, maka saya sebagai RO memberikan surat peringatan. Dan surat peringatan itu berlaku 2 minggu. Kalau misal nggak ada tindak lanjut dari perusahaan, maka ada nanti tim dari penyidik BPJS Kesehatan untuk mengunjungi atau mengaudit seperti itu. Terus yang kedua, tugasnya yaitu juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke segmen PBPU atau mandiri ya. Jadi setiap orang itu juga wajib, sifatnya bukan wajib, tapi juga diharuskan untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Seperti itu. Jadi saya juga sosialisasi ke badan pemerintahan dan biasanya BPJS Kesehatan itu sosialisasinya melalui kecamatan. Jadi setiap kecamatan nanti kita agendakan untuk sosialisasi, di situ diundang semua segmen masyarakat. Dan saya yang mewakili BPJS Kesehatan untuk menjelaskan hal tersebut. Terus yang terakhir yaitu tugasnya adalah konsolidasi dengan pemerintahan Kota Bekasi. Di sini saya dulu bekerja di BPJS Kesehatan, itu di cabang Bekasi di dekat alun-alun, dan saya juga melakukan konsolidasi terkait BPJS Kesehatan. Yang waktu itu kebetulan saya ikut di dalamnya terkait kenaikan gaji, apakah itu kelas karyawannya diwajibkan untuk menyesuaikan dengan gaji atau enggak, seperti itu. Dan diambil keputusan dari pemerintah tetap mengikuti UMK. Dan sekarang yang mungkin lagi dijalankan oleh BPJS Kesehatan itu untuk UMK itu nanti dia menyesuaikan, tapi dia tetap dilindungi oleh pemerintah, tapi dia tetap dapat bantuan subsidi, jadi nggak pure semuanya penuh. Seperti itu. Terus tugas saya yang selanjutnya adalah maintenance aplikasi Edabu. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu teman-teman ada aplikasi yang dia sifatnya untuk memonitoring peserta yang aktif di perusahaan tersebut. Saya ibaratkan dalam BPJS Kesehatan ada misal ada 10 badan usaha ya. Dalam 10 badan usaha itu ada masing-masing ada aplikasi Edabu masing-masing nanti. Ada 10 aplikasi Edabu yang dipegang masing-masing badan usaha. Dan sifatnya aplikasi Edabu itu adalah seperti wadah. Jadi misal ada satu orang masuk ke wadah tersebut dan dia dilakukan monitoring melalui aplikasi tersebut. Dan aplikasi itu nanti tujuannya untuk melihat data peserta terkait gaji, kelas, dan fasgas. Dan saya juga melakukan sosialisasi rutin tiap hari Kamis dulu untuk ini aplikasi Edabu ya teman-teman. Terus melakukan pendampingan PSI badan usaha dalam aplikasi Edabu dan koordinasi dengan bidang pesertaan. Terus di sini juga setiap perusahaan dan perusahaan BPJS Kesehatan itu mempunyai KPI ya. KPI itu Key Performance Indicator, yang itu tujuannya untuk menjadi dasar perusahaan dalam menilai karyawan. Dan pasti setiap perusahaan itu ada KPI-nya masing-masing. Dan di KPI perusahaan itu ada yang namanya ramah, tanggap, dan informatif, terus integritas, profesional, dan juga KPI-nya ini mungkin saya jelaskan dari ini aja ya, dari materi aja ya. Ada ramah, tanggap, informatif, integritas, dan profesional. Dan KPI itu terus dilakukan atau terus disebutkan setiap hari. Jadi kita ada apel pagi, kita sharing terkait KPI, kita omongkan terkait KPI tersebut agar itu membekas di dalam hati kita. Jadi kita nggak ada batasan dalam melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi pembelajaran dari KPI itu adalah terus dilakukan untuk menjadi budaya di setiap pekerja di BPJS Kesehatan. Oke. Mungkin dari BPJS Kesehatan yang saya jelaskan, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, monggo disampaikan. Nanti kita masuk ke materi selanjutnya.
Monggo, Mbak. Monggo dari admin mungkin dibuka pertanyaan terkait kesehatan, terkait RO, atau ada yang mungkin kurang jelas dari penjelasan saya. Sepertinya sudah cukup jelas, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Terus apa yang saya kerjakan sekarang? Saya sekarang udah beda bidang dengan BPJS Kesehatan dulu RO, namun terkait fungsi dan tugasnya, terkait budaya yang ada di BPJS Kesehatan tetap saya pegang teguh karena itu hal yang menjadi integritas saya ketika saya bekerja dalam perusahaan. Di sini saya bekerja di sebagai bidang koordinator akademik teman-teman kalau di Paramadina. Jadi Paramadina itu adalah perusahaan swasta yang ada di Jakarta Selatan, dan dia mahasiswanya kurang lebih sekarang ada 5.000 mahasiswa, ada 3 fakultas, dan setiap fakultas itu mempunyai koordinator masing-masing. Itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Falsafah dan Peradaban, dan Fakultas Manajemen. Dan saya termasuk di dalam Fakultas Falsafah dan Peradaban. Di situ tugas saya adalah melakukan tugas dan fungsi dalam pelaporan proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh dosen, kepada penjamin mutu internal. Terus yang kedua adalah mengatur kelas mata kuliah mahasiswa dalam setiap semester. Jadi kalau dalam setiap semester itu saya yang setting, saya mengatur ada berapa kelas dan ada berapa mata kuliah yang akan diampu oleh mahasiswa. Terus yang selanjutnya adalah penyusunan dan mengeluarkan surat tugas dari dosen dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi kalau biasanya dosen itu ada kuliah tamu di luar, ada pengajaran di luar, dan itu ada surat tugas, dan itu saya mengeluarkan. Terus yaitu adalah maintenance proses pembelajaran dan pengajaran di kelas. Jadi ketika ada kelas berlangsung, ketika ada permasalahan, saya yang juga maintenance perkuliahan tersebut. Dan nanti itu berhubungan dengan bidang-bidang yang lain, termasuk ada bidang umum yang itu terkait ruang kelas, ada proyektor dan lain-lain yang ketika berkendala dia nanti laporannya dari saya. Jadi ketika ada kendala saya lapor ke umum yang maintenance. Terus di situ saya juga aktif sebagai PPKS Universitas Paramadina. Ini yang peraturan Menteri baru dari Pak Nadiem Makarim yang baru dicanangkan tahun 2020 melalui Permendikbud nomor 23, dan itu diwajibkan kepada seluruh kampus untuk dia membentuk tim satgas atau satuan tugas untuk mengontrol dan juga dia mengawasin adanya kekerasan seksual di sebuah universitas. Dan ini adalah sebenarnya kebimbangan dari Pak Nadiem Makarim karena nggak ada peraturan yang dia memadai umur di atas 17 tahun terkait kekerasan seksual. Karena kalau dia udah menikah, dia udah dilindungi sama yang namanya undang-undang kerumah tanggaan ya. Tapi kalau dia di bawah umur 17, dia dilindungi sama undang-undang perlindungan anak. Sedangkan kalau mahasiswa dia umurnya di atas 17 tahun, itu masih ada kekosongan dari regulasi pemerintahan untuk melindungi kekerasan seksual. Dan ini Pak Nadiem Makarim mengeluarkan regulasi dari PPKS itu, dan itu masuk di universitas. Dan saya disahkan melalui keputusan Rektor nomor 5 bulan 8 tahun 2020. Di sini tugas saya apa? Yaitu yang pertama adalah penyusunan regulasi dan juga pedoman terkait kekerasan seksual di lingkup Universitas Paramadina. Yang kedua sama tugasnya ketika saya di BPJS Kesehatan, yaitu saya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pedoman PPKS itu. Terus yang ketiga adalah monitoring dan koordinasi dengan pejabat struktural terkait rektor, wakil rektor, dan juga penjamin mutu internal. Terus yang keempat adalah evaluasi dengan rektor dan wakil rektor. Terus di situ saya juga mulai aktif. Di sini saya juga diberikan tugas sebagai panitia wisuda ya. Nah, panitia wisuda ini tugasnya juga cukup ribet yang ada di Paramadina. Yang itu dijalankan di tiap semester. Jadi Paramadina itu menjalankan wisuda tiap satu semester itu sekali. Dan itu dipegang oleh akademik dan juga tenaga pengajar dosen untuk melakukan persiapan wisuda. Mungkin kita lanjut aja. Nanti kita banyak di sharingnya aja, nggak apa-apa teman-teman. Di sini saya tinggal domisili itu di Bekasi teman-teman. Jadi dulu saya ketika udah lulus dari kampus, terus saya pamit dari RPA, saya mulai mulai singgah atau mulai mencari kerja di Bekasi. Di situ saya jalan setahun, saya kos ada di Bekasi Kota, saya di BPJS Kesehatan saya kos setahun, terus di tahun kedua di BPJS saya mulai tinggal sendiri.
saya mulai menetap di Kabupaten Bekasi di Tambun. Di sini saya orang yang paling muda di sini dan belum menikah. Tapi saya coba apa yang saya dapat di RBA itu saya terapkan di lingkungan baru saya. Di sini rata-rata penghuninya itu multikultur, dari banyak budaya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, dari Sumatera, ada dari pulau-pulau lain juga kumpul di sini. Saya ketemu dengan orang-orang baru, dan pembelajaran yang saya dapat di RBA, alhamdulillah berguna di sini, teman-teman. Saya mulai menjalani di sini, di tahun kedua ini saya tinggal di sini, dan saya ditunjuk sebagai kepengurusan RT, yaitu menjadi sekretaris. Itu amanat menjadi sekretaris, dan bidangnya di bidang keremajaan dan kerohanian. Di sini saya coba mencanangkan program apa yang saya dapat di RBA, saya coba terapkan di sini agar saya menjadi manfaat di lingkungan sekitar. Saya membuat program, yaitu namanya ada program tahlil dan pengajian rutin, teman-teman. Dan itu diwadain dalam majelisnya Al-Faqih. Tujuannya majelis tersebut adalah gimana saya mengumpulkan orang-orang untuk dia membahas ilmu agama. Selain itu juga membahas program. Di situ program-program ketika dia kumpul dalam suatu majelis itu saya masuk untuk merencanakan program-program tersebut. Itu. Dan kegiatan majelis itu dia aktif di hari Kamis, malam Jumat. Di hari Kamis setiap habis Isya kita kumpul untuk membahas pengajian dan tahlil rutin. Membahasnya nanti kitab fikih. Dan setelah membahas kitab fikih, kitab tahlil, baru kita bahas tentang program-program yang akan dijalankan. Oke, kita lanjut aja. Next. Terus tantangan awal memulai ketika saya berkarir dulu ya dari BPJS Kesehatan. Yang pertama pasti tidak yakin ya. Saya menjalankan di UM, apakah saya bisa diterima ilmu saya ketika saya lulus, saya mendapatkan gelar ijazah, apakah saya diterima di perusahaan, ataukah saya akan memulai bisnis. Nah, itu yang menjadi kendala saya dulu ketika saya lulus. Akhirnya saya coba apply di BPJS Kesehatan, dan applyan saya diterima, saya dipanggil wawancara, saya coba bercerita tentang apa yang saya kerjakan waktu saya kuliah. Dan salah satunya RBA saya ceritakan. Saya dulu juga aktif di RBA, di KRS, sama seperti teman-teman. Saya bisa bercerita di sini bukan karena saya lebih ahli dari teman-teman, bukan. Namun karena saya udah ngalamin lebih dulu, makanya saya dapat bercerita tentang apa yang saya alamin. Itu. Terus saya gak yakin, akhirnya saya coba apply, saya terima, saya cerita, dan pengalaman saya di RBA maupun di dunia kampus relevan dengan relationship officer. Kan kalau dulu saya diterima, kalau dulu saya di RBA kan saya juga aktif di masyarakat. Saya juga terlibat dalam kegiatan. Dan ternyata di relationship officer itu sendiri, orang-orang yang dia aktif di masyarakat itu adalah orang-orang yang bukan di relationship officer. Karena dia dapat menceritakan tentang regulasi yang ada di pemerintah ke masyarakat, yang itu yang menjadi tantangan oleh BPJS Kesehatan. Terus tantangan saya yang kedua adalah takut tidak diterima atau gagal. Ketika saya udah lulus, terus saya coba apply, apakah applyan saya diterima? Nah, itu yang menjadi kendala saya. Makanya saya coba apply, saya follow up, dan alhamdulillah saya dipanggil, interview, tes psikologis, terus wawancara RD, wawancara user, tes kesehatan, dan saya diterima. Terus itu ada hal baru tentang kultur dari BPJS Kesehatan, kultur dari karyawan dari BPJS Kesehatan. Mungkin hal baru bagi saya juga. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu, dia setiap pagi itu ada apel yang saya ceritakan tadi. Jadi 7.40 kita masuk, dan kita masuk di dalam suatu ruang, kita apel, di situ ada arahan direksi, kita pembacaan KPI tadi, terus kita ada arahan dari kepala cabang, baru kita mulai kerja sampai jam 4. Seperti itu. Dan pekerjaan saya dulu waktu di BPJS Kesehatan, yang saya rencanakan yaitu saya udah tahu apa yang mau saya kerjakan di hari itu. Saya coba bikin agenda yang saya kerjakan dari itu. Mulai dari pagi sampai siang, saya ada agenda sosialisasi ke kecamatan A, dan saya sosialisasi. Setelah itu saya balik ke kantor, saya laporan ke atasan. Setelah itu ada evaluasi dari atasan, dan selesai dari itu. Dan intinya saya tahu apa yang saya kerjakan di hari itu. Dan hal itu saya pelajari di BPJS, di ruang belajar akil dulu, teman-teman. Terus yang kedua adalah ketakutan saya adalah prioritas. Ketika saya udah lulus, terus saya ada banyak prioritas yang mana yang saya dahulukan, teman-teman. Apakah saya nikah dulu, ataukah saya mulai bekerja dulu, ataukah saya mulai bekerja sosial dulu, bermasyarakat dulu.
Nah, itu yang saya bingung dulu. Dan akhirnya saya memutuskan kalau saya harus bekerja dulu. Saya pengen tahu tentang lingkup perusahaan gimana. Saya mulai ingin tahu tentang bagaimana cara menjalin relasi dengan internal perusahaan, dengan atasan, dan juga dengan stakeholder. Saya ambil jalan, saya harus bekerja dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja dulu. Dan itu jalan sampai sekarang. Terus yang terakhir adalah berdoa dan fokus. Kuncinya ada di situ. Yang pertama adalah berdoa dan kita fokus untuk menetapkan jalan yang akan kita pilih. Gitu. Dan ketika saya memilih untuk bekerja, ya saya harus gimana caranya saya bekerja. Di samping itu adalah berdoa. Oke, mungkin kita lanjut. Next. Nah ini, apa yang kamu butuhkan? Yang saya butuhkan untuk menjadi bekal ketika saya mulai, yang namanya mahasiswa baru lulus itu kan baru netes ya. Dia udah dapat pengalaman, udah dapat ilmu dari perusahaan, udah dapat pengalaman tentang apa namanya, dia dapat ilmu dari teori di kelas, dia dapat pengalaman tentang kegiatan berorganisasi di kampus, di kelas maupun di luar. Nah, itu yang jadi pertanyaan, apakah ilmu tersebut bisa diterima atau enggak di perusahaan ataupun bisa diterapkan di dunia bisnis, ataupun dia diterapkan di masyarakat. Nah, itu yang menjadi pertanyaan mungkin teman-teman. Yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah baca. Nah, ini yang mungkin ada di Figura ya, yang ada di Figura di KRS Plus. Perbanyak membaca, baca lagi, tulis lalu diskusi. Tujuannya apa ya, Bang Willy ini sebenarnya nggak angger nulis ini di Figur itu, dia ada banyak, dasarnya mendalam banget di waktu sharing. Ya mungkin ini bermanfaat bagi saya. Mungkin teman-teman kalau banyak membaca, teman-teman bakal tahu banyak hal yang mungkin teman-teman belum tahu. Oleh si penulis itu udah tahu, akhirnya teman-teman baca dari tulisan penulis, akhirnya teman-teman bisa tahu sudut pandangan tentang buku tersebut. Yang kedua adalah perbanyak membaca, itu tujuannya untuk memperbanyak teori dan juga konsep nanti dari teman-teman maupun fenomena. Dan juga perjalanan terindah adalah membaca rekreasi dari buku ataupun perjalanan teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya di kampus terus membaca, akhirnya teman-teman banyak tahu banyak hal, banyak sudut pandang. Ketika teman-teman sudah tahu, teman-teman akhirnya dapat mengerti dan paham dan baru bisa mengambil keputusan dan berani untuk bertindak seperti itu. Terus yang kedua adalah sosial. Terus lakukan sosial atau bermasyarakat teman-teman. Jangan cuma hanya aktif di kampus atau di kelas saja, tapi tujuannya teman-teman bersosial itu adalah teman-teman dapat pandangan lain nanti dari orang lain, dapat validasi dari orang lain. Jadi ilmu dan pengetahuan yang teman-teman pahamin itu dapat diuji dari orang lain. Itu ketika teman-teman udah diuji, teman-teman yakin tentang ilmu dan pengetahuan yang didapat. Itu. Terus juga aktif tujuannya untuk sosial ini, termasuk yang teman-teman jalani di RBA ini, yaitu meningkatkan rasa empati dan kepekaan terhadap sekitar. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman turun bermasyarakat, teman-teman tahu apa kekurangan yang ada di sana, sehingga teman-teman dapat merencanakan program yang akan dijalankan nanti di sana. Terus yang ketiga adalah ketahui kompetensi diri, teman-teman. Apa yang kamu punya dan apakah kemampuan teman-teman itu dibutuhkan oleh perusahaan ataupun teman-teman waktu menjalankan bisnis. Jadi perusahaan itu dia mencari pekerja atau mencari lulusan yang dia mampu mengerjakan enggak tentang hal perusahaan tersebut. Misal perusahaan BPJS Kesehatan butuh pekerja RO. Di situ BPJS Kesehatan udah mulai ngelis apa aja kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja yang akan direkrut. Kalau di RO itu sendiri yang pertama itu adalah yang penting mampu bersosial. Dia mampu menjelaskan, dia mampu menjelaskan apa yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan ke masyarakat. Itu yang pertama kuncinya di RO itu. Terus yang kedua dia harus memiliki metode agar kemampuan bersosial itu dia sampai ke masyarakat. Itu kalau di RO seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah jadilah bermakna. Nah ini dimanapun teman-teman berada, selalu memberikan makna kepada diri sendiri dan juga lingkungan. Selalu memberikan dampak terhadap diri sendiri dan lingkungan. Aku tahu ketika semua orang berproses atau menjalani kehidupan, pasti semua orang menjalani kehidupannya masing-masing. Dan itu pasti bermakna.
Tapi akan sangat sayang jika kemampuan atau pengetahuan yang kita dapat itu nggak kita sharing ke orang lain dan cukup berhenti di kita. Itu sangat sayang sekali. Makanya pentingnya kita bersosial adalah agar kita tahu tentang fenomena yang ada di orang lain atau ilmu yang ada di orang lain, agar dia menjadi pandangan untuk kita. Itu. Kita lanjut. Next. Nah, ini dari kata-kata Bang Willy yang dulu sempat dan masih membekas di saya, yaitu perbanyak membaca. Semakin banyak membaca akan membuat kalian tahu banyak hal. Setelah kalian tahu, kalian akan mengerti. Setelah kalian akan mengerti, kalian akan paham. Setelah akan paham, kalian akan berani untuk mengambil keputusan. Nah, ini benar dan saya approve terkait hal tersebut. Karena itu benar-benar sejalan dengan apa yang akan teman-teman lakukan nanti ketika bekerja. Banyak-banyak bacalah, karena dari membaca itu baik itu membaca budaya yang ada di perusahaan, membaca fenomena yang ada di perusahaan, maupun membaca regulasi ataupun pedoman yang ada di perusahaan. Karena ketika teman-teman tahu tentang perusahaan, teman-teman tahu apa yang akan teman-teman lakukan. Kayak gitu. Lanjut. Simpulannya, semua hal yang kita lakukan dengan tujuan baik, insya Allah akan menjadi manfaat dan keberkahan. Jadi jangan ragu untuk tetap berkarya dan terus belajar. Karena kalau di UM itu megang teguh long life education. Komponen dari Tridharma perguruan tinggi adalah salah satunya pemberdayaan masyarakat, ya. Kenapa pemberdayaan masyarakat menjadi perlu? Karena ilmu dan pengetahuan yang ada di teori itu akan nggak afdol kalau dia nggak berguna untuk masyarakat, nggak afdol kalau dia nggak berguna untuk lingkungan sekitar, baik itu negara, agama, maupun yang lain. Mungkin itu aja dari saya. Kita nanti sharingnya melalui pertanyaan aja ya, agar dialektis, ada dua arah. Terima kasih. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Zakaria yang telah memaparkan materinya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, untuk dokumentator dipersilakan untuk memandu sesi dokumentasi. Kepada dokumentator saya persilahkan. Terima kasih. Aktifkan semua kamera terlebih dahulu. Oke, sudah. Baik, yang pertama adalah gaya formal, lalu foto kedua adalah gaya bebas. Oke. Ini sudah semua. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang kedua gaya bebas. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Fian yang sudah memandu sesi dokumentasi pada sore hari ini. Baik, teman-teman, mari kita mulai sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada Bapak Muhammad Zakaria. Dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di room chat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilakan. Mungkin dari saya dulu, nggih Pak. Saya izin bertanya. Sebelumnya tadi Bapak memaparkan tentang tantangan awal mulai perjalanan karir dan sebagainya. Saya izin bertanya Pak, kira-kira apa saja nggih suka duka menjadi seorang relationship officer? Mungkin bisa dijawab Pak Muhammad Zakaria. Menarik sekali pertanyaannya Mbak Sylvia. Saya review ya pertanyaan. Kira-kira suka duka menjadi relationship officer. Suka dukanya ya. Pertama suka dulu ya Mbak. Saya sering sukanya karena saya suka bicara di depan publik. Sebenarnya saya dulu juga gemeter pertama kali saya sosialisasi.
Kalau di relationship officer itu kan dia sosialisasinya dalam jumlah besar. Dia dalam jumlah perusahaan. Jadi kalau di badan usaha itu atau perusahaan lah, kita sebutnya perusahaan, itu dia punya pekerja banyak. Dan ketika dia perusahaan itu ada kendala terkait BPJS Kesehatan, maka dia kontak BPJS Kesehatan. Dan nanti BPJS Kesehatan akan mengutus satu pekerjanya, dan itu relationship officer untuk menjadi menjawab atau menjadi penyampai lidah dari BPJS Kesehatan ke perusahaan. Dan saya pernah pertama kali itu saya dipanggil perusahaan di suatu ruang, dan di situ ada banyak pekerja, dan saya menyampaikan PPT, menyampaikan PowerPoint tentang BPJS Kesehatan, menyampaikan tentang Perpres BPJS Kesehatan, dan di situ orang-orang udah mulai siap makan, ibarat kata, udah mulai banyak komplain di situ. Nah, yang pertama kali saya tenang, yaitu di situ saya merasa ketakutan. Takut untuk ketika saya dikomplain besar oleh peserta, saya nggak mampu menjawab. Dan akhirnya coba saya jalanin aja dulu, saya coba jelaskan dulu terkait apa yang mau saya jelaskan, terkait bahan saya. Dan ketika saya membuka pertanyaan, benar ternyata banyak sekali yang ngacung, banyak sekali yang komplain, dan saya coba jalanin satu dulu jawab pertanyaan, dan sampai akhirnya berjalan, dan itu diterima. Sebenarnya proses belajar mengajar tuh nggak bisa kalau langsung dia sesuai dengan atau dia langsung ideal tuh nggak bisa, pasti ada proses kesalahan dulu, ada proses gagal dulu, itu pasti. Dan saya alamin itu. Saya pertama kali menjelaskan ke sana, ya saya banyak salah, banyak sekali hal-hal yang harusnya nggak saya jelaskan, hal-hal yang seharusnya itu menjadi privasi dari perusahaan, saya jelaskan ke umum, itu juga banyak. Dan saya coba jalan itu sekali, 2 kali, saya perbaikin, dan akhirnya bisa. Itu sukanya. Itu dukanya, Mbak. Kalau sukanya, saya suka berbicara di depan umum, dan akhirnya saya nyaman ketika saya sosialisasi di depan umum, saya didengarkan, saya mendapatkan feedback, saya nyaman di situ. Itu. Jadi berproses gitu, Pak. Ya, yang penting tetap aja berproses. Nggak apa-apa gagal, lebih baik gagal ketika kita melakukan sesuatu daripada kita nggak melakukan sesuatu sama sekali. Itu sangat sayang. Terima kasih Pak Zakaria atas jawabannya. Ini ada Kak April yang bertanya, dipersilakan kepada Kak April. Selamat sore Pak Zakaria. Ya, Izin bertanya Pak. Pak Zakaria sebelumnya kan punya pengalaman bekerja sebagai relationship officer di BPJS. Nah, sekarang Pak Zakaria berprofesi sebagai staf akademik di Universitas Paramadina di Mentah. Nah, apa sih yang membuat Pak Zakaria itu memutuskan untuk berpindah profesi gitu? Apakah ada tujuan tertentu seperti ingin menambah pengetahuan atau pengalaman, tapi dalam lingkup bidang yang cukup berbeda atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Aprilia atas pertanyaannya. Apa yang membuat pindah profesi? Ataukah tujuan atau hal lain? Tidak. Yang membuat saya pindah profesi yaitu yang pertama, saya dulu kan lulusan pendidikan ya. Lulusan pendidikan, terus saya kerja di BPJS Kesehatan yang itu kayaknya agak berseberangan dengan pendidikan saya. Itu. Namun ada banyak hal-hal yang ketika saya di kampus dan itu juga relevan di BPJS Kesehatan. Apa? Yaitu terkait edukasi kepada orang lain. Bermanfaat banget di BPJS Kesehatan. Terus kenapa saya pindah? Karena di situ saya merasa cukup tentang pengalaman dan juga tentang ilmu yang ada di BPJS Kesehatan. Di situ saya 2 tahun, nah saya sistemnya kontrak dan saya juga diperpanjang juga kontraknya sebenarnya sampai 5 tahun ke depan, karena itu juga ada omnibus law ya. Itu dulu kan kalau namanya kontrak kan 2 tahun. 2 tahun, terus jika udah maka diperpanjang lagi setahun. Jika udah dikat. Namun sekarang karena udah ada omnibus law, 2 tahun diperpanjang sampai 5 tahun dan saya ditawarkan itu oleh HD, maka saya bilang ya udah cukup aja sampai di sini. Mungkin nanti kita bisa sharing, bisa berbagi informasi, saya jelaskan gitu sama HD, ataupun saya jika dibutuhkan saya siap untuk membantu BPJS Kesehatan untuk menjelaskan ke badan usaha. Dan ketika saya udah
cukupkan di sana, saya tetap menjalin komunikasi aktif dengan stakeholder. Stakeholder saya adalah badan usaha atau perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya dia ada yang namanya PSC yang megang BPJS Kesehatan. Biasanya ada General Affairs dan juga ada HRD sendiri yang megang. Pun kalau dia perusahaan kecil atau mikro yang pekerjanya hanya 5, biasanya dipegang langsung oleh direktur. Dan saya hubungan dengan orang-orang tersebut. Dan saya tetap menjalin komunikasi sampai sekarang, bahkan kalau saya ada pertanyaan terkait BPJS ya coba saya jelaskan. Itu. Dan saya menjelaskan, saya tetap akan menjalin hubungan baik dengan perusahaan dan nanti saya alihkan ke RO yang baru tentang teknis BPJS Kesehatan, dan saya akan jaga nama BPJS Kesehatan saja sampai itu. Yang poinnya yang pertama adalah karena sudah saya cukupkan dan saya ingin kembali ke bidang saya yaitu akademik. Dan di Paramadina, kenapa saya memilih Paramadina? Kebetulan di Paramadina itu ada yang namanya beasiswa untuk bekerja untuk lanjut S2. Saya ingin nanti lanjut S2 dan saya ingin menjadi dosen. Tujuan saya adalah menjadi dosen. Saya ingin menjawab ya Mbak April. Monggo Ya, kalau menjawab mau. sekali Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa melalui fitur raise hand atau room chat. Baik, kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa melalui fitur raise hand atau melalui room chat. Mohon maaf Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak April. Oh ya, monggo Mbak April. Mohon maaf Pak, izin bertanya kembali ya Pak. Oke. Tadi kan Pak Zakaria itu bilang kalau tujuan Bapak itu pengen jadi dosen. Nah, apa sih yang membuat Pak Zakaria itu pengen menjadi dosen gitu? Alasannya. Terima kasih Mbak April atas pertanyaannya. Dasar saya kenapa pengen menjadi dosen, saya suka ilmu Mbak. Kenapa saya dulu gabung ke KRS? Karena salah satunya ada diskusi pagi. Sampai sekarang ada nggak sih diskusi pagi? Diskusi pagi masih ada Pak. Oh masih ada ya. Iya. Nah, lalu ini kalau SPSS ini dia udah mulai online atau ada dalam forum offline? Dulu kan offline zaman saya. Oh, selama ini SSPS-nya itu online semuanya. Semuanya online ya. Kalau dulu offline, jadi kita setiap sore itu kumpul, kita tembakan proyeksi ke layar, terus sharing di situ. Tapi kalau sekarang online, alhamdulillah, yang penting nggak mengganggu jalannya diskusi. Atau diskusi tetap berlanjut. Nah, yang membuat saya pengen jadi dosen yaitu saya suka ilmu Mbak. Dulu saya juga gabung ke KRS Plus karena saya suka diskusi pagi. Abang mulai bercerita, abang mulai bahas tentang pertanyaan yang sifatnya keilmuan, bahas tentang kendala pribadi, kendala KRS, tentu kendala penelitian, dan saya suka hal tersebut. Nah, di situ dulu juga saya sempat sampai kabur ke Gunung Semeru. Mungkin kalau teman-teman dengar cerita abang ya, atau belum ya, sampai sempat kabur ke Gunung Semeru ya. Dan karena apa? Dulu ada kendala gitu. Karena saya kan suka mendaki ya teman-teman. Saya suka mendaki dan saya mulai aktif di KRS. Di KRS itu waktunya disiplinnya luar biasa banget dan itu mungkin nanti bakalan teman-teman rasakan dampaknya ketika teman-teman bekerja. 7.50 kalau dulu saya ingat saya mulai harus aktif di KRS, terus kita mulai diskusi dan hal itu terus berulang setiap minggunya. Dan saya nggak ada waktu mendaki, akhirnya saya putuskan untuk kabur ke Semeru sampai dicari abang dan akhirnya ketahuan. Akhirnya ketahuan juga sama abang. Udah, ketika saya turun dan saya dapat pelajaran, sebenarnya tetapkan aja dulu prioritasmu. Tetapkan aja dulu prioritasmu. Prioritasmu kan sekarang skripsi. Kenapa kamu nggak selesaikan dulu skripsimu, baru kamu ke prioritas yang lain? Entah itu kamu daki ketika kamu udah kelar skripsi. Saya coba setelah pulang dari sana, saya mikir, oh ya kalau saya mendaki dan saya akhirnya nggak dapat berdampak dari skripsi tetap berlanjut dan beban SKS juga tetap ada.
Akhirnya saya harus berhenti mendaki, saya selesaikan skripsi, dan akhirnya saya juga mulai fokus mengerjakan skripsi, dan saya selesai. Dan yang menjadi saya pengen jadi dosen yaitu saya suka ilmu, Mbak. Saya ingin ilmu saya dapat dan akan saya teruskan ke mahasiswa. Saya ingin belajar, proses belajar mengajar itu dalam kelas, jadi nggak hanya di bidang akademik aja, terkait pembukuan, pemberkasan, dan juga pelaporan dari tugas mengajar dosen. Saya ingin saya ingin sharing dengan mahasiswa saya ingin hal-hal yang saya alami ini juga saya teruskan ke mahasiswa saya. Kayak gitu. Baik, berarti Bapak Zakaria itu pengen jadi seorang yang bisa memotivasi atau memberikan inspirasi kepada banyak orang, tapi saat ini jalurnya yang dipilih untuk menjadi dosen ya, Pak? Iya, saya lagi menjalin jalur lebih. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak April atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa melalui fitur raise atau room chat ya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang coba bertanya ke teman-teman. Boleh nggak? Enggak, Pak. Jawab aja random nggak apa-apa. Santai aja ini kok. Kita sharingnya santai aja. Kalau sekarang yang di RPA itu selain diskusi pagi, ada kegiatan apa lagi, teman-teman? Selain diskusi pagi. Sekarang ini kami kan di sini posisinya magang, Pak. Jadi bukan KRS plus magang. Nah, itu kalau di kantor itu ada 2 tim. Tim kerjasama sama tim optimasi. Nah, kalau tim kerjasama itu fokus ke pengembangan program dan layanan yang ada di RPA, sama ada yang bagian kemitraan, terus ada lagi yang bagian platform. Kayak gitu. Program-program yang ada di masyarakat yang lagi dijalankan? Kalau saat ini program di masyarakat itu, kalau yang dari kantor itu yang rutin ya seperti ini, SSBS itu ada SSBS, terus Cakra Muda, terus ada gelar baca, kayak gitu-gitu, Pak. Masuknya 750 atau sama? Atau Iya, masuknya 750. dan biasanya kalau di BPJS Kesehatan itu teman-teman, dia juga sama masuknya 750. 750 itu dia apel selama 10 menit. Setelah itu udah bekerja dengan bidangnya masing-masing. Kalau di saya dulu bidangnya kan perluasan peserta ya. Maka gimana caranya pengetahuan di dalam BPJS Kesehatan itu agar diterima ke masyarakat. Kayak gitu. Jadi sudah ada wadahnya sendiri-sendiri. Kalau dia di mandiri, kalau di segmen BPJS Kesehatan kan ada 3 segmen, yaitu segmen PBPU, pekerja bukan penerima upah atau mandiri, yang dia di mana masyarakat itu daftar untuk dirinya sendiri. Ada PPU, peserta penerima peserta badan usaha itu PPU, dan dia di mana ketika dia masyarakat itu bekerja dalam perusahaan atau seorang yang bekerja dalam perusahaan, itu dia menjadi tanggung jawab perusahaan untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Yang ketiga adalah PBI, penerima bantuan iuran, peserta yang dia masyarakat yang kurang atau tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah untuk aktif di BPJS Kesehatan. Nah, kalau saya itu yang kedua, PPU tadi, pekerja penerima upah. Dan target saya adalah setiap perusahaan kan punya target, dan target dari cabang BPJS Kesehatan cabang Bekasi itu adalah seluruh badan usaha yang ada di Bekasi itu daftar di BPJS Kesehatan. Dan ketika saya bekerja dulu, di awal itu targetnya tercapai 69% dari perusahaan yang ada di Bekasi. Dan sampai saya keluar, dan itu sudah ada 79% yang ada daftar di BPJS Kesehatan. Dan itu berkat dari seluruh karyawan yang ada di sana. Jadi kita terus melakukan sosialisasi rutin. Kita undang BPJS Kesehatan, kita undangnya juga itu berdasarkan dari data perusahaan, dari data pemerintah. Jadi kalau perusahaan itu dia perusahaan baru, itu dia kan harus wajib daftar ke pemerintahan, dan data tersebut dilinkkan ke kita. Jadi kita tahu perusahaan-perusahaan mana yang belum daftar di BPJS Kesehatan. Terus kita olah data tersebut,
terus kita jadikan informasi perusahaan mana, terus kita datengin dan kita sosialisasi di sana. Kita agendakan dengan umum, ada bidang umum, kita jadwalkan untuk ketemu dengan perusahaan tersebut. Kita kontak dulu di telekomunikasi, kira-kira kapan perusahaan tersebut menyediakan jadwal untuk BPJS Kesehatan agar dapat sosialisasi di perusahaan. Ketika sudah terbentuk jadwal, kita kunjungin, kita sosialisasi, nanti tindak lanjut dari perusahaan apakah mau daftar atau tidak. Kalau mau udah beres, kalau enggak berarti kita jadwalkan lagi untuk 2 minggu ke depan, kita kirimkan surat peringatan. Surat peringatan nggak dihorokan, baru nanti ada tugas namanya audit dari tim audit BPJS untuk mengunjungi. Ketika udah nggak digubris lagi, maka baru nanti kita data dari perusahaan tersebut kita ajukan lagi ke pemerintahan untuk dicabut perizinannya, seperti itu. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu karena pemerintahan, jadi kita ada ancaman juga dari perusahaan. Toh dia nggak daftar, dia juga bakal dicabut perizinannya. Tapi kalau di bidang pemasyarakatan kita kan nggak ada punishment ya. Jadi harus dari masyarakat itu sendiri kan, dan gimana caranya agar program tersebut diterima oleh masyarakat atau enggak. Dan saya rasa kalau dia berdampak positif untuk masyarakat dan dia membawa manfaat, pasti akan diterima oleh masyarakat. Dulu waktu saya di RBA itu, saya menjalankan program, saya ingat Hari Tani. Hari Tani itu saya di Desa Ampel Dinto. Saya dengan Mas Aziz menjalankan program tersebut, dan yang gimana caranya masyarakat dapat nangkep tentang program kita. Makanya dulu di sana ada Bu Lili ya, dan sekarang masih aktif di TBM Ampel Dinto itu, saya jelaskan ke Bu Lili, nanti dampaknya dari desa sini gini Bu. Anak-anak jadi tahu cara memasak, cara memanen, cara menebar benih. Dan nanti ketika anak-anak tahu bagaimana susahnya dia menanam benih, anak-anak bakal tahu juga gimana caranya bapak itu membeli beras, dan beras itu dapat dimakan oleh anak-anak. Sulitnya sampai beras menjadi beras itu kan sulit banget, dan akhirnya diterima oleh anak-anak informasi tersebut, dan Bu Lili juga menerima. Akhirnya Bu Lili bersedia sampai dicarikan sawah, sampai kita tinggal di sana dulu untuk mempersiapkan, dan jalan sampai hari H. Wah, itu luar biasa banget itu di saya, dan itu saya kenang. Kenapa saya kenang? Ketika saya ada di sini di Bekasi, saya di masyarakat, ketika saya menjalankan program dan saya capek, saya lihat video itu, dan saya akhirnya terubah kembali semangat saya untuk menjalankan. Wah, dulu saya sempat menjalani program dan itu nggak dibayar, dan itu karena diri saya pengen untuk sharing ke masyarakat, dan itu menjadi acuan saya untuk saya menjalankan program sampai sekarang. Gitu. Dan sebenarnya jalan yang teman-teman pilih di RBA itu bukan jalan yang salah, dan itu jalan yang menurut saya bakal menjadi manfaat nanti di kemudian hari, pasti itu. Mungkin teman-teman di sini menjalani, wah di sini gini. Enggak, teman-teman, itu sebenarnya ada manfaatnya nanti. Entar dulu, coba aja jalanin dulu, coba aja teman-teman gali dulu banyak hal tentang ilmu yang disampaikan Abang. Banyak nanti manfaatnya banyak baru terasa ketika teman-teman bekerja. Saya nggak bohong. Contoh aja gini, ketika teman-teman masuk pagi aja, kan masuk pagi kan sifatnya wajib ya. Emang perusahaan besok nggak mewajibkan teman-teman kalau teman-teman harus bangun pagi. Perusahaan nggak mau tahu teman-teman malamnya itu aktivitas apa, teman-teman ronda atau apa. Perusahaan nggak mau tahu, pokok jam segini titik harus wajib di perusahaan. Kalau teman-teman nggak hadir dipotong gaji, itu pasti perusahaan. Karena kan teman-teman yang gaji perusahaan, pasti perusahaan juga punya wewenang untuk memotong gaji teman-teman. Dan itu sejalan dengan yang di RPA. Itu aja contoh satu. Nanti ada banyak contoh yang lain yang teman-teman dapat cari tahu sendiri ketika bekerja. Oh, Pak Zakaria izin bertanya lagi ya, Pak. Boleh. Bedanya relationship officer, akun eksekutif ataupun sales itu gimana sih, Pak? Kan kayak sama-sama menjalin komunikasi dengan dengan pihak internal perusahaan sendiri dan juga pihak eksternal, dan memastikan kalau informasi yang ada di perusahaan itu semuanya tersebar gitu loh. Jadi bedanya itu di bagian mananya sih, Pak? Oke, siap. Ini kita masuk perbedaan terkait RO, AE, dan sales. Kalau relationship officer itu dia ada regulasi pemerintah. Kalau di BPJS Kesehatan sendiri ya, dulu di awal diceritakan. Jadi ada regulasi pemerintah yang dia menjadi jembatan dari RO
untuk menyampaikan ke konsumen. Jadi di sini meskipun dia daftar atau enggak, kita udah ada regulasi dari pemerintah. Jadi kita aman meskipun saya sudah menyampaikan ke perusahaan terkait kewajiban perusahaan mendaftar BPJS Kesehatan. Toh nanti perusahaan tersebut atau konsumen tersebut nggak mau mendaftar, itu udah aman di saya nggak ada kewajiban untuk memaksa. Yang penting saya menyampaikan tentang regulasi tersebut. Tapi kalau saya sendiri karena saya belum terlibat, saya belum berani menjawab. Kalau sales kan kita menawarkan produk, gimana caranya hal-hal positif yang ada di produk kita sampaikan kan agar terhadap konsumen. Tapi kalau di RO sendiri enggak, kita menyampaikan kewajiban perusahaan bahwa perusahaan memang benar-benar harus wajib daftar, harus wajib melindungi pekerjanya untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Dan itu sudah tertuang dalam peraturan pemerintahan nomor 82 tahun 2015 tentang kewajiban perusahaan mendaftarkan perusahaannya dan pekerjanya terhadap BPJS Kesehatan untuk melindungi peserta yang bekerja. Itu. Jadi intinya kita udah ada regulasi yang mewadahi bahwa kita bahwa kita menyampaikan regulasi tersebut. Jadi kita nggak menawarkan produk, tapi kita menjelaskan regulasi dari pemerintah. Regulasi dari pemerintah kepada konsumen, toh itu konsumen nggak menindaklanjutin atau nggak mau menindaklanjutin, itu udah job desk yang berbeda. Nanti ketika udah sampai surat peringatan, itu udah menjadi bidang yang berbeda untuk melanjutkan itu pekerjaan kita. Jadi tugas saya adalah sosialisasi dan juga edukasi melalui Permenkes tadi. Terus ketika sosialisasi itu udah diterima, itu udah kelar. Ketika nggak terima, kita lanjut lagi ke surat peringatan. Surat peringatan, ketika surat peringatan itu udah digubris, udah selesai di kita. Jadi kita nggak ada target sebenarnya. Target kita hanya menyampaikan aja sosialisasi dan edukasi. Ada perusahaan-perusahaan baru. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya. Terima kasih Mbak April atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, bisa melalui video lesson atau room chat ya teman-teman. Baik, mungkin pemaparan dari Pak Muhammad Zakaria sudah cukup jelas, mengingat waktu pada sore hari ini sudah menunjukkan 16.41, maka sesi tanya jawab pada sore hari ini saya cukupkan. Kepada Bapak Zakaria, mungkin ada kesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kami. Terima kasih Mbak Aprila. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada sore hari ini, yang pada sesi sharing kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bang Willy yang masih istiqomah menjalankan program ini. Yang ini insya Allah nanti dampaknya pasti akan dirasakan oleh teman-teman. Teman-teman mungkin nggak tahu ya tentang saya sendiri pribadi, tentang pekerjaan tentang RO, tapi dari saya sharing tersebut kan teman-teman dapat pandangan, dapat hal baru. Yang insya Allah itu menjadi jadi hal baru untuk teman-teman untuk nanti berkarya di kemudian hari. Kesan saya ya, saya cukup bangga dengan kegiatan kali ini. Saya cukup bersyukur bahwa kegiatan ini masih sampai sekarang. Dari saya dulu di KRS sampai sekarang juga masih berlangsung. Karena dulu saya juga ketika memulai karir itu juga sama seperti teman-teman. Saya juga cari tahu banyak hal tentang orang lain. Saya cari tahu tentang kerjaan orang lain. Saya cari tahu tentang perusahaan ya dari salah satunya dari ini, dari program sesi sharing series ini. Terus pesan saya nggak bisa banyak pesan teman-teman, karena pesan saya cukup gini. Yang penting istiqomah aja dalam belajar, tetap aja terus berproses, karena hal-hal tentang pembelajaran itu nggak cukup sampai hari ini, dan mungkin sampai tua pun kalian akan tetap belajar. Carilah ruang atau tempat yang konstruktif yang menunjang pembelajaran teman-teman, salah satunya di RPA ini. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Kalau ada salah kata di saya,
salah pemaparan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dibukakan pintu maaf. Benarnya karena datangnya dari Allah ya, salahnya dari saya pribadi. Saya tutup aja dari saya pribadi. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria atas pemaparan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Zakaria pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk sesi penutupan acara saya kembalikan kepada Kak Raffi selaku MC pada sore hari ini. Kepada Kak Raffi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Sylvia selaku moderator pada acara sesi berbagi virtual sharing kali ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dalam sesi kali ini yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kegiatan sore hari ini ditutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian untuk hari ini, saya mewakili relawan yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi, jangan live dulu ya, saya coba tanya. Mas Raffi, Ya. Abang Willy-nya ada? Sudah pulang, Pak. Oh, udah pulang. Nanti tolong sampaikan salam saya ya, Abang ya. Baik, Pak. Kangen dari Mas Eka gitu. Mas Eka Semeru mesti ingat Abang. Oke, Baik, Pak. cukup teman-teman. Saya izin live ya teman-teman. Lancar. Ya, baik, Pak. Kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan.